Iwoi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardidian Anto, channel Gado-Gado, dimana kita akan bahas semuanya di sini. Hai. Oke, di video kali ini gua akan membahas sedikit tentang Kamen Rider Zi-O, tapi nggak bahas tentang dubbingannya ya. Ya sedikit lah bahas dubbingannya, tapi di sini juga gua mau yang ngasih sedikit apa ya dibilangnya, sinopsis sedikit tentang Kamen Rider Zi-O. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum nonton atau bagaimana. Jadi gua mau sedikit cerita lah tentang Kamen Rider Zi-O ini, karena seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, TV lokal sekarang itu pasti menyiarkan siaran yang ternyata memang bisa dibilang sudah basi, walaupun untuk orang-orang yang belum nonton ya pasti itu akan sangat menyenangkan. Dan buat gua pribadi juga sebagai toku fans, terutama Kamen Rider, gue seneng banget kalau misalkan Kamen Rider itu tayang lagi di TV. Karena apa? Jadi anak-anak yang tadinya nggak tahu tentang Kamen Rider jadi tahu tentang Kamen Rider. Kayak di video gue sebelumnya yang gue merasa sangat terkejut sekali ketika tetangga gue yang masih anak-anak main ke tempat gue terus ngeliat SAF X8, dia langsung wah X8, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi untuk dubbingan Kamen Rider Zi-O sendiri seperti ya sudah dibahas berkali-kali di channel gua. Dubbingan RTV itu kebanyakan menggunakan dubber-dubber dari studio Airfast atau studio yang ada di sekitaran Tanjung Duren kalau tidak salah di situ. Jadi susunan dubbernya ya pasti akan sama saja, tapi paling cuman di bolak-balik sedikit lah, diputar-putar. Kalau misalkan nggak salah, gue juga belum nonton, tapi dari komentar yang sharing di Facebook segala macem bilang katanya ada bukan pertukaran pelajar ya, pertukaran suara. Seperti ini dia sih bilangnya dari Kamen Rider Build, katanya Bang Yuda turun katanya Bang Yuda yang tadinya ngisi Sento di sini malah ngisi jadi Geis. Terus yang jadi Wagamao-nya alias si Sogo, di sini si Sogonya adalah Abang Triadi. Abang Tri yang sebelumnya jadi Banjor Yuga ya, kalau nggak salah gitu. Pokoknya cuman agak diputer-puter sedikit gitu deh. Nggak maksudnya susunan dubbernya masih sama, cuma diputar-putar dikit aja. Jadi kalian bisa sudah bisa tebak-tebak sendiri lah. Dan kenapa suaranya itu lagi ya, kalian cek aja video gue pernah bahas itu juga. Oke? Jadi sekarang untuk ceritanya, jadi ada juga temen gue yaitu Teh Lili. Hai Teh Lili, dia bingung katanya dengan cerita si Kamen Rider Zi-O ini. Oke, jadi di sini gue bakal cerita sedikit aja supaya ada gambaran maksudnya tuh apa sih. Nah, Kamen Rider Zi-O ini adalah Kamen Rider ke-20 di era Heisei. Kalau misalkan kalian nggak paham Heisei itu apa, nanti searching aja di Google. Kalau nggak salah Heisei itu karena dari kepemerintahan Jepang deh, kalau nggak salah itu namanya Heisei, karena sebelumnya kan Showa, terus Heisei. Nah sekarang masanya masa Reiwa, itu ngikutin dari masanya kepemerintahan di Jepang. Nah Zi-O ini jadi Kamen Rider ke-20 di era Showa setelah Kuga Gito Ryuki Vice Blade Hibiki Kabuto Den O Kifa Decade ke-10. Terus ada Double O's Forte Wizard Gaim Ghost Gaim? Enggak, belum Ghost. Abis Gaim Drive, terus Ghost, abis Ghost terus X8 terus Build, abis Build baru si Zi-O. Bener, ada yang kelewat gak? Kayaknya nggak ada. Ya pokoknya gitulah. Kalau ada yang kelewat mohon maaf. Jadi yang udah tayang di RTV adalah Kamen Rider X8 terus Build. Nah sekarang Zi-O ini Kamen Rider ketiga di era Heisei, karena kalau yang Showa-nya sudah tayang Kamen Rider Black, itu udah ditayangkan lagi dengan dubbingan baru. Oke, jadi si Zi-O ini adalah Kamen Rider ke-20 di era Heisei, dan dia ini hampir sama seperti Kamen Rider Decade. Kalau misalkan kalian sudah nonton Decade itu dia kayak menggabungkan
Kamen Rider terdahulu. Kalau misalkan di Kamen Rider Decade dia menggunakan namanya dunia paralel, jadi dia bisa berpindah-pindah gitu, berpindah-pindah dunia. Nah kalau di Zi-O dia menggunakannya adalah penjelajah waktu, time traveler gitu ya, karena di Zi-O nya sendiri kan tahun 2018 gitu. Terus kalau di Zi-O ini dia itu seperti apa ya, seperti menahan supaya si Zi-O ini tidak menjadi Oma-Zi-O, karena di tahun berapa, 2068 ya, 2068 apa gimana gitu, si Zi-O ini kayak menjadi jahat, ingin menghancurkan dunia dan semua Kamen Rider gitu. Kalau misalkan dikit kan dia yang ingin menghancurkan Kamen Rider, tapi kalau misalnya ini pokoknya menghancurkan dunia, semuanya lagi hancurin sama si Zi-O ini. Nah, kemudian si Geist yang dari tahun 2068 dia kembali ke masa 2018 ini untuk menghentikan si Sogo ini. Nah, berjalannya waktu nyari Rider Watch segala macam, karena kekuatannya si Zi-O ini dia juga bisa apa ya, menggunakan armor time, namanya armor time untuk bisa pakai kekuatannya Kamen Rider yang terdahulu. Jadi sebenarnya kalau menurut gua Zi-O itu apa ya, agak bisa dibilang agak gimana ya bilangnya ya, oke sih, cuman kayak kurang gimana gitu untuk dari segi ceritanya, kayak agak memaksakan. Cuman kelebihan dari Kamen Rider Zi-O ini, dia bisa memanggil pemeran asli dari si Kamen Rider ini. Beda sama Decade. Kalau Decade kan hanya beberapa ya yang berhasil di guide gitu untuk tampil lagi di serial ini. Nah, kalau di Zi-O itu hampir semua pemain di Kamen Rider itu aslinya dia bisa main lagi di Kamen Rider Zi-O ini. Kayak yang udah berhasil itu dari Kamen Rider Kuga tuh, Kuga enggak, dia karena katanya Joe Odagiri ya, nama Joe Odagirinya idealis atau gimana, gue nggak paham lah. Yang berhasil itu ada Agito, dari Agito, Ryuki. Kalau Ryuki apalagi, Ryuki bisa dibilang lengkap semua cast-nya, balik lagi bermain sebagai Kamen Rider gitu kan. Terus Vice, dua-duanya tuh Kaisa sama si itunya juga si Vice-nya Inui Takumi sama siapa tuh namanya si Kaisanya, dia main lagi. Terus Vice, Kuga, Agito, Ryuki, Vice, abis Vice siapa sih? Kuga, Agito, Ryuki, Vice, Blade. Kalau Blade juga dia balik lagi, dua pemeran utamanya yaitu Kamen Rider Blade-nya sama si Leng-Lengnya. Cuman di arc-nya Blade ini menurut gua dia kayak penyelesaian sesungguhnya. Penyelesaian sesungguhnya, karena di sini kan waktu di Blade itu si itunya siapa sih nama pemeran utamanya? Si Blade-nya lah. Si Blade itu kan jadi Joker gitu kan. Nah, di Zi-O ini kayak diselesaikan, jadi udah nggak ada Joker, nggak ada apa, karena sudah dihancurkan gitu. Jadi kayak di Zi-O ini diselesaikan gitu. Jadi banyak banget yang udah balik lagi ke Kamen Rider Zi-O ini, pemeran-pemeran aslinya. Tapi yang sangat disayangkan adalah si pemeran-pemeran asli Kamen Rider ini yang sebelum-sebelumnya kayak apa ya, banyak banget yang nggak dapat part penting. Kayak contohnya di Kamen Rider arc-nya Kamen Rider Gaim lah, si itunya cuman pemeran Gaim ini cuman cuman ngelempar Rider Watch doang, nggak jelas lah pokoknya. Harusnya sih kayak Kamen Rider Agito. Agito agak dapat porsi lebih, dan dia berubah. Kalau misalkan Kamen Rider lain tuh dia nggak berubah, cuman nongolin doang. Tapi ya untuk mengobati rasa rindu masih oke lah gitu. Jadi di Kamen Rider Zi-O ini alurnya menurutku cukup bisa dibilang ngacak sih, tapi masih enak untuk diikutin, dan terutama untuk lihat pemeran-pemeran aslinya gitu kan. Terus juga jadi si Zi-O ini berjuang untuk menyelamatkan dunia, tapi si Geist tetap ingin mempertahankan keyakinan dia bahwa si Zi-O ini bakal jadi namanya Oma-Zi-O di masa depan dan akan menghancurkan dunia. Jadi itu yang dia wanti-wanti banget. Tapi ternyata pada akhir cerita si Zi-O ini, si Sogo,
ternyata emang berbeda dengan si Wagamao, si Omazio ini. Jadi kayak ada dua paralel dunia yang tercipta gitu. Jadi ada Sogo yang baik, ada Wagamao yang ingin menghancurkan dunia. Tapi menurut gua kekuatan Omazio tuh keren banget gitu, karena si Sogo akhirnya tetap berubah jadi Omazio di episode terakhirnya, tapi nggak jadi jahat. Karena dia kenapa berubah jadi Omazio juga gara-gara gara-gara si Geass-nya itu kena ulti apa gitu. Pokoknya si Geass-nya itu matilah. Akhirnya si Sogo berubah jadi Kamen Rider Omazio dengan kekuatannya yang mantap banget. Oke, itu aja pembahasan dari gua tentang sedikit tentang dubbingan dan sinopsis Kamen Rider Zio yang tayang di RTV. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa yang belum subscribe channel Hardy Dian Anto langsung aja subscribe di channel Hardy Dian Anto, karena kita akan bahas semuanya di sini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.